Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eka Umi Pertiwi, Kabib Nikmatul Hidayah, Ira Mailal Aziza, Safira Asni Furaida, dan Dwi Naimatul Lutfiana. Di sini kami akan menjelaskan untuk tugas kewirausahaan, yakni mengenai bisnis plan. Pada bagian ini akan dibahas tentang deskripsi produk yang akan kita usung dengan nama usaha Ruki atau Rumah Cookies. Sedangkan nama produk yang kita gunakan yaitu Ruki Bro yang merupakan singkatan dari Ruki Brownies. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner dengan jenis usahanya yaitu produksi kue kering. Untuk usaha ini diproduksi secara homemade dan dibuat berdasarkan pesanan yang masuk atau made by order. Tujuan diciptakannya usaha ini yakni selain untuk memenuhi tugas praktik kewirausahaan juga sebagai penambah pengetahuan dan pengalaman dalam berwirausaha. Melalui praktik kewirausahaan, kita dituntut berinteraksi dengan banyak orang dalam hal strategi, pemasaran maupun penjualan produk demi meyakinkan konsumen agar tertarik untuk membeli, serta senantiasa memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen merasa puas. Berikut ini visi dari usaha Ruki Bro, yaitu menjadikan usaha yang dirintis ini sebagai usaha yang berkembang dan mampu bersaing dengan produk makanan ringan lain dengan mengutamakan keunikan rasa dan kemasan produk yang menarik, serta ikut berperan aktif dalam mengembangkan UMKM di kalangan mahasiswa. Untuk mewujudkan visi tersebut, kelompok kami mempunyai sebuah misi. Yang pertama, menciptakan usaha baru dengan produk yang unik. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman dan minat konsumen terhadap tren kuliner masa kini. Yang ketiga, mencari keuntungan dan menambah pendapatan di kalangan mahasiswa. Yang keempat, menarik minat konsumen dengan berbagai penawaran. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Yang pertama, gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha brownies ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dengan sistem homemade. Jika usaha ini berkembang dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan memperbesar pusat produksi dengan membangun sebuah pabrik dan toko kue. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang kita pasarkan merupakan brownies kering dengan berbagai varian rasa maupun topping yang memiliki tampilan yang menarik dan juga memiliki kandungan yang bergizi. Selanjutnya, target pasar. Produk brownies ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu pesaing. Saat ini kami memiliki beberapa pesaing seperti pedagang kue yang mempunyai toko kue yang sudah dikenal oleh masyarakat dan juga pedagang online yang memiliki produk yang sama. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat kami untuk mengembangkan usaha ini. Yang selanjutnya, sasaran. Sasaran brownies ini adalah dari penikmat kue brownies yang bisa digunakan untuk camilan, hajatan dari semua kalangan mulai anak sekolah, pegawai kantor, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terutama yang sangat tertarik dengan camilan dengan tampilan yang unik dan praktis. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi. Strategi diferensiasi produk brownies ini dilakukan adalah dengan diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik. Terdapat berbagai pilihan rasa dan kandungan gizi yang dihasilkan dari kue tersebut. Untuk data kepengurusan usaha ini, yakni dipimpin oleh Safira Asni Furaida, Bendahara Ira Mailal Aziza, produksi Eka Umi Pertiwi dan Kabib Nikmatul Hidayah, dan pemasaran yakni Dwi Naimatul Lutfiana. Aspek pemasaran. Yang pertama, promosi. Dengan menyebarkan brosur di tempat-tempat ramai dan menyebarkan di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen, sehingga konsumen tertarik terhadap produk kami dan menjadi konsumen langganan.
Selanjutnya, pengembangan pasar. Harapan besar kami, produk ini bisa terus berkembang dan dikenal masyarakat luas, sehingga dapat memiliki pabrik dan toko sendiri. Selanjutnya, setelah hal tersebut tercapai, kami akan membuka cabang toko kue, baik dalam kota maupun luar kota, agar nantinya konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan cita rasa dari makanan ini. Yang terakhir, distribusi. Media pemasaran melalui media online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop, dan lain-lain. Hal ini cukup mendukung kegiatan perdagangan karena lebih cepat, efisien, dan konsumen akan lebih mudah mengetahui produk kita. Kita juga bekerja sama dengan ekspedisi seperti JNT, JNE, Antareja, Secepat, sehingga memudahkan konsumen untuk menikmati produk kita tanpa harus pergi keluar rumah. Aspek produksi. Jenis produk yang ada pada roti Bro ini adalah kue brownies kering dengan berbagai varian rasa. Di antaranya ada coklat, matcha, taro, dan tiramisu dengan berbagai topping keju, choco chips, dan almond. Kualitas produk yang kami berikan pun sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan alami tanpa pengawet apapun. Untuk komposisi produk Rocky Bro sendiri terdiri dari tepung terigu, telur, coklat batang, gula halus, mentega, vanila bubuk, baking powder. Sedangkan untuk pilihan topping yakni keju, choco chips, kacang tanah, kacang almond, dan kismis. Untuk pengemasan produk sendiri dikemas menarik menggunakan standing pouch maupun toples sehingga lebih higienis dan praktis bila dibawa kemanapun. Aspek keuangan. Jadi dalam pembuatan produk ini kami menggunakan berbagai bahan dengan rincian harga sebagai berikut. Dengan total keseluruhan adalah Rp130.000. Untuk keterangannya, modal awal dalam produksi kami adalah sebesar Rp130.000, itu menghasilkan 10 buah kemasan pouch 100 gram. Jadi kita dapatkan modal per kemasannya yakni Rp13.000. Harga jualnya kami mematok dengan harga Rp15.000, sehingga perhitungan keuntungannya adalah harga jual sebesar Rp15.000 dikurangi modal per kemasan yakni Rp13.000, sehingga kita peroleh keuntungan per kemasan yakni Rp2.000. SWOT analisis atau analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami adalah yang pertama, bahan-bahan yang mudah didapat. 2. Proses pembuatan yang mudah dan tidak memakan banyak waktu. 3. Kualitas rasa yang premium oriented. 4. Banyaknya peminat. 5. Memiliki tampilan unik dan menarik karena menyediakan berbagai bentuk dan varian rasa. 6. Harga yang terjangkau bagi semua kalangan. 7. Terdapat layanan sistem pemasaran online. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami adalah tidak tahan lama, karena dalam produksinya kami tidak menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Peluang dari produk kami yang pertama dapat memperoleh banyak pesanan karena promosi dilakukan melalui berbagai media sosial dan dari mulut ke mulut. Yang kedua, daya beli masyarakat terhadap produk ini relatif tinggi. Berikutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman dari produk kami yang pertama memiliki pesaing dengan brand ternama. Yang kedua, pedagang online yang menjual produk yang sama. Yang ketiga, kompetitor yang menjual dengan harga lebih murah. Dan yang terakhir adalah harga bahan baku naik tanpa diduga. Selanjutnya yakni proses pembuatan. Step yang pertama yakni siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lelehkan coklat batang dan mentega terlebih dahulu. Step yang ketiga, di lain wadah pecahkan telur, masukkan gula halus dan aduk hingga merata. Yang keempat, masukkan coklat batang yang telah dilelehkan, kemudian masukkan vanili, tepung terigu, baking powder, lalu aduk hingga merata. Untuk step yang kelima yakni siapkan loyang yang telah dilapisi kertas roti. Selanjutnya tuang adonan dan ratakan hingga tipis, lalu beri topping sesuai selera. Yang ketujuh, masukkan oven atau panci serbaguna hingga matang.
Yang kedelapan, keluarkan loyang dari oven dan segera potong sesuai selera. Dan yang terakhir, biarkan dingin dan brownies siap dinikmati. Untuk progres usaha bisnis ini, yakni yang pertama meninjau pasar untuk mencari bahan berkualitas dengan harga di bawah pasar. Yang kedua, melakukan promosi serta riset produksi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Yang ketiga, mendesain logo atau stiker pada kemasan produk. Dan yang terakhir, melakukan promosi serta pemasaran produk secara konvensional maupun melalui media sosial diantaranya WhatsApp dan Instagram. Untuk kendala pembuatan produksi ini, yakni jika ketebalan kue kurang kering atau terlalu tipis, kue akan mudah pecah. Yang kedua, api yang digunakan harus tepat, yakni api sedang. Jika terlalu panas, dapat cepat gosong, dan jika kurang panas, kue dapat kurang matang. Berikut ini yakni bukti pemasaran yang dilakukan melalui via WhatsApp ataupun Instagram, dan berikut adalah testimoni dari pelanggan yang sudah membeli produk usaha kami. Sekian penyampaian progres bisnis plan usaha kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.